Rapat konsolidasi dan konsultasi Dewan Perwakilan Daerah Persatuan Wanita Kristen Indonesia atau DPD PWKI Kalimantan Tengah tahun 2022 telah menghasilkan beberapa kesepakatan dan 2 program kerja unggulan yang dilaksanakan di Hotel Batu Suli, Kota Palangkaraya, serta dihadiri oleh 14 DPC PWKI se-Kalimantan Tengah, tepatnya pada Sabtu 23 April 2022. Walaupun tidak dengan hal-hal yang besar, dengan hal yang... Rapat konsolidasi dan konsultasi pengurus DPD PWKRI Kalimantan Tengah yang baru terlaksana setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19 telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam program kerja di tahun 2022 ini. Ada 2 program kerja unggulan yang disepakati bersama secara aklamasi seluruh DPC PWKI se-Kalimantan Tengah, yaitu pertama adalah pencegahan sosialisasi dan edukasi akan bahaya narkoba. Kedua, sosialisasi tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena sebagian besar korban kekerasan seksual adalah perempuan. Program kerja dari DPD PWKI yang disepakati juga oleh seluruh DPC PWKI Kabupaten Kota untuk bersama-sama secara sinergi untuk kita laksanakan di sisa waktu selama minimal tahun 2022 ini. Untuk apa? Yaitu yang pertama program bagaimana pencegahan, sosialisasi, edukasi tentang bahaya narkoba. Karena dalam mitigasi yang ada, narkoba di Kalimantan Tengah berkembang dengan sangat luar biasa. Lebih dari 70% warga binaan yang ada di Lapas dan Rutan itu adalah akibat dari terpapar bahaya narkoba. Dan kita melihat juga bahwa peran seorang perempuan, seorang ibu dan istri ini sangat strategis untuk dapat mengedukasi, untuk dapat menyadarkan, untuk dapat memberikan pengertian dan pemahaman tentang bahaya narkoba ini. Jadi itu yang kita dorong yang pertama. Dan yang kedua adalah tentang sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kenapa ini menjadi fokus? Karena juga tindak pidana kekerasan seksual, mayoritas yang menjadi korban kekerasan seksual itu adalah perempuan, kemudian anak, dan kaum disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Sehingga saya mendorong seluruh DPC PWKI seprovinsi Kalimantan Tengah membuat program kerja untuk membuka satu posko layanan konsultasi terhadap tindak pidana kekerasan seksual, bahkan bantuan hukum untuk korban bagaimana selanjutnya memperjuangkan hak-haknya ketika kekerasan seksual terjadi kepadanya. Dan yang paling dekat mengerti perempuan, yaitu perempuan sendiri, sehingga saya memandang bahwa DPC PWKI Kabupaten Kota sangat strategis untuk membuat program kerja ini. Sehingga 2 program kerja unggulan tentang narkoba dan tindak pidana kekerasan seksual ini menjadi satu program yang harus secara sinergi untuk kami laksanakan. Ya. Ari Egahni juga berharap wanita Kristen Provinsi Kalimantan Tengah selain sebagai istri, seorang ibu, juga bisa menjadi inspirasi seperti Raden Ajeng Kartini bagi wanita lainnya dan menjadi subjek pembangunan di Kalimantan Tengah. 44. Jadi saya berharap kepada seluruh wanita Indonesia, khususnya wanita Kristen Indonesia yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, kita bersyukur memiliki Kartini, dan bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini itu menginspirasi kita, memampukan kita bangkit di tengah pandemi COVID sebagai sosok perempuan yang kuat dan juga sosok perempuan yang mampu menginfluence orang yang ada di sekitar kita untuk melakukan hal-hal yang positif, supaya dalam kebersamaan, dalam kesatuan sebagai anak bangsa dengan seluruh wanita lain yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah juga menjadi satu kebanggaan dapat menjadi subjek pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Itu harapan saya. Ya, okay. Dalam konsultasi juga disepakati bahwa Munas DPD PWKI Kalimantan Tengah akan dilaksanakan di Kabupaten Gunung Mas pada bulan September 2022. Dari Kota Palangkaraya, Altius Utama melaporkan.